Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Sultanuddin dari jurusan Tasawuf Psikoterapi yang ingin memaparkan hasil dari review saya dari buku Sosiologi Korupsi dari karya Syed Hussein Alatas. Baik, yang pertama ada makna korupsi. Istilah korupsi menurut pemakaian umum ialah korupsi pejabat. Kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Fenomena yang lain bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman, atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Kita menyebut hal ini sebagai nepotisme. Dengan demikian, kita punya 3 tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi. Yang pertama adalah penyuapan. Kemudian yang kedua adalah pemerasan. Dan yang ketiga ialah nepotisme. Untuk kepentingan analisa lebih lanjut, kita harus membedakan antara korupsi dan kriminal. Ciri-ciri korupsi ialah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian, misalnya, atau penipuan. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserba-rahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubangi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang keenam, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua dan problem semua masyarakat manusia. Yang kedua, fungsi korupsi. Fungsi korupsi adalah negeri-negeri sedang berkembang menderita kekurangan metodologis yang serius. Yang ketiga, sebab-sebab korupsi. Sekarang kita bisa menumpahkan perhatian kita pada sebab-sebab korupsi. Sudah dinyatakan bahwa korupsi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ketiadaan atau kelemahan seorang pemimpin. Yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Dan yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, tiadanya tindak hukuman yang keras. Dan yang kelima, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan korupsi. Yang pertama, memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.
Jadi kesimpulannya, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Mungkin cukup sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.